Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Bagi mereka ada pahala yang besar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, pada kesempatan siang ini kita ingin mendiskusikan topik tentang Al-Quran. Kita sepakat secara akidah bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang kedudukannya tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab lain. Bahkan dengan hadis, dia berada pada posisi tertinggi karena sebagai sumber hukum Allah telah memberikan Al-Quran sebagai semacam aturan yang kemudian membimbing kita untuk tetap berada pada posisi keberislaman kita di semua urusan kita dalam kehidupan kita dunia, dan insya Allah memberi dampak tentunya dalam kehidupan akhirat kita. Al-Quran itu tidak bisa disikapi dengan atau dicerna hanya dengan pendekatan akal pikiran belaka. Sehingga tidak sedikit orang yang ketika mencoba mencerna Al-Quran dengan akal pikiran mereka, wajar kalau kemudian muncul pikiran-pikiran aneh. Misalnya menganggap sebahagian dari ayat Al-Quran itu sudah kedaluarsa, mengira bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang harus dipaksakan untuk diterjemahkan walaupun dengan pendekatan takwil yang dia sudah di luar batas misalnya. Disinilah sebenarnya kita pada siang ini coba mempelajari bagaimana sebenarnya kita berinteraksi atau interaksi yang bisa menghasilkan manfaat. Jadi syurut al-intifa', bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, dia punya syarat-syarat. Ya, tapi pertama saya ulang sekali lagi, Al-Quran adalah kitab suci yang posisinya harus kita pahami, tidak hanya sekedar kita berinteraksi untuk kemudian kita baca dengan target dapat pahala. Ini efek, atau kalau boleh saya mengatakan, ini bukan tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi aturan, menjadi yang harus kita ikutin untuk kemudian kalau memang kita ingin menunjukkan keberislaman yang benar, maka disinilah cara kita, atau kita harus berinteraksi dengannya dengan cara yang benar. Generasi pertama Islam, mereka tidak berburu khotam. Memang kesibukan mereka adalah Al-Quran. Hari-hari mereka adalah bersama Quran. Waktu senggang mereka adalah bercengkrama dengan Quran. Tapi yang harus kita pahami polanya. Kalau kita sekarang kita berburu untuk bagaimana bisa membaca, yang main kita itu dipenuhi dengan keyakinan bahwa dengan membacanya kita berpahala. Ya benar, ini nggak salah. Tapi harus kita pahami bahwa Quran ini bagaimana caranya supaya kita paham isinya itu loh. Dan kemudian tidak sekedar paham, bagaimana kita kemudian bisa menerapkan isi Quran. Terus kemudian Quran ini adalah bagaimana cara mengantar kita sukses. Sukses apa? Sukses di semua urusan hidup kita. Maka yang paling penting ketika kita berinteraksi dari Quran adalah pola perenungannya. Kita mau ambil apa nih? Misalnya saya membaca surat Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, Allahu ahad, Allahu ahad itu sudah berapa persen terpatri dalam keyakinan kita bahwa Allah itu esa. Allahus samad itu berapa persen terpatri dalam hati kita bahwa Allah tempat meminta. Oke, 100% Ustaz. Baik, sudah terrealisasi belum?
Dalam cari makan kita sepakat nggak bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, sehingga nggak usah keblinger nyariin rezeki dari sumber yang nggak benar atau nerima dari sumber yang nggak benar, walaupun sudah disodorkan sama kita. Kalau kita tahu itu tidak benar, berani nggak menolaknya dengan keyakinan ini bukan rezeki saya. Jadi ini yang sebenarnya harus hidup. Karena kata kuncinya sama seperti rezeki, ini sudah berulang saya sampaikan. Rezeki itu bukan pada berapa banyak kita bisa kumpul, tapi cara ngambilnya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Kalaupun ngambilnya halal tapi manfaatkannya tidak ada, malah setelah kita ambil kita simpan, kita sayang-sayang, kita khawatir, kita cemas kalau nanti ini habis bagaimana dengan saya dan sebagainya. Ini menunjukkan ketidakyakinan kita kepada Allah. Karena Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita itu sudah ngatur itu, dan tidak ada orang yang dia biarkan terlantar. Karena substitusinya ada. Orang yang punya kelebihan dia akan harus memberikan kepada orang yang tidak punya kelebihan. Sistem ini baru akan benar kalau dia dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang memang menerapkan Al-Quran. Cuma sekarang keburu alergi. Kalau sudah kita bilang terapkan Al-Quran, mereka langsung cemas. Terus bilang apa? Ini bukan negara Islam, Mas. Ya, ini bukan negara Islam. Nyawamu siapa yang punya? Udara yang kau hirup dari siapa? Terus kau tinggal di bumi siapa? Tanah siapa yang kau pijak? Apa ada nenek moyang kita yang bisa paling berhak dan kemudian mengatakan, oh ini tanah nenek moyang saya. Terus nenek moyangmu dapat tanah dari mana? Siapa yang punya dan sebagainya. Nah, keyakinan inilah yang sebenarnya harus kita benahi kembali. Baik, apa yang harus kita lakukan ketika kita mencoba mengambil manfaat dari Quran? Ini ada beberapa hal. Pertama, kita harus ta'addubu ma'ah. Sama Quran ini harus ada adab lah. Karena Quran ini nanti syafi', dia akan memberikan syafaat. Syafi' ini artinya memberikan kesembuhan, kesembuhan dari kesedihan, kesembuhan dari kesepian, kesembuhan dari khawatir, cemas, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia, kalau bahasa kita yang paling populer, dia kasih syafaat. Syafaat itu apa? Sesuatu yang paling kita butuhkan waktu di akhirat. Apa yang kita butuhkan di akhirat? Pokoknya gimana caranya masuk surga. Quran ini juga akan nuntut sama Allah, Rob, dia waktu hidup di dunia, di saat dia puasa pun dia paling banyak membacaku. Tolonglah bantu dia hari ini, dia kehausan, Allah kasih minum. Ya Rob, dia butuh perlindungan, Allah bawa dia kepada zilalillah. Itu yang harus kita paham. Ya, cuma pakai adab. Saya pikir orang saja pun kalau kita, makanya sebenarnya benar tapi tak beradab buat orang jauh juga itu. Saya tidak sekali dua bertemu dengan orang yang dalam ilmunya tapi tak beradab. Ya, ketika mencoba berdiskusi, bukan diskusi tapi berdebat. Ketika mencoba mengkritik, bukan mengkritik tapi menghujat, atau memberi nasihat dengan cara menghujat. Saya ketemulah orang-orangnya, sehingga saya bilang sebenarnya kasihan sekali dia. Kenapa? Kedalaman ilmunya atau banyaknya ilmunya atau dakwah mungkin dia lakukan, tapi tidak membuat hati orang bersimpati kepadanya. Karena sebab dia mengambil kata-kata yang kasar dan kemudian merasa lebih benar, dan pendekatannya menghujat orang-orang yang salah, seakan-akan dia saja yang mengerti substans ilmu yang dia baca atau buku yang dia baca dan sebagainya. Ini dari anak muda saya ketemu, dari orang tua juga saya ketemu. Artinya apa? Sebenarnya mereka orang baik. Makanya apa yang hilang dari dia? Adab. Apa saja adab yang harus kita lakukan terhadap Quran? Pertama, husnun niyat. Jadi kalau berinteraksi sama Quran, lurusin niatnya. Bapak begitu nanti pegang Quran, mau ngapain ini? Oh, saya mau dapat ilmu, saya mau dapat pahala. Nah, bacalah dia dengan baik-baik, karena sebenarnya satu huruf saja darinya kita akan bisa dapat 10 pahala. Bacalah dengan benar. Pak Ustadz, ketika saya membaca tiba-tiba ada orang masuk, terus perasaan saya mengatakan berhentilah, karena sebab nanti bisa jadi kau ria. Jangan. Kalau menurut Said Hawa dalam buku yang dia tulis, apa katanya? Terusin. Ini dia kutip dari bukunya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Terusin. Kenapa? Karena kalau berhenti maka itulah ria sebenarnya. Atau mungkin kau terjebak pada ujub. Ujub apa? Kau sudah merasa ikhlas karena sebab amalmu tidak diketahui orang. Enggak perlu.
fresh aja lah begitu, enjoy aja lah. Ketika akhirnya saya harus mulai membaca Al-Quran, baca dia dengan basmalah, dan kemudian awali dengan ta'awuz, dan kemudian baca dia dengan khidmat. Makanya membaca Quran itu dianjurkan mengambil waktu dan tempat yang di situ kita bisa khusyuk. Jangan baca sambil cerita, sambil ngobrol. Ini waktu yang harus kita sediakan. Seorang presiden, ada satu presiden yang pernah sampai riwayatnya kepada kita, itu kalau satu hari belum baca, satu hari dia pernah mengumpul rapat lah, meeting, kalau bahasa kita rapat kabinet begitu. Tapi kemudian dia kira-kira begitu, tengok jam, lantas dia bilang, saudara-saudara, saya minta izin setengah jam rapat kita skor. Kenapa? Karena sampai jam segini saya belum baca Quran nih. Ini presidennya namanya Umar bin Abdul Aziz, dikenal sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima, karena sebab memiliki keadilan atau menegakkan Islam di zamannya sama seperti para Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang ada nggak pemimpin-pemimpin yang menjatah dirinya dia harus punya waktu dengan Quran? Kenapa harus punya waktu dengan Quran? Karena hari ini kita belum pernah sama sekali. Quran itu map, road map, dia jalan hidup. Quran itu peta. Quran itu yang, kalau kita ingin masuk surga, saya mau tanya, apa ada cara lain kecuali mengikuti Quran? Filsafat siapa yang harus kita ikut? Ulama mana yang kita harus, udahlah saya ikut ulama ini sajalah. Semua kita harus pulang kepada Quran. Karena jalan menuju Allah itulah yang kemudian Allah berikan pendampingan dari Al-Quran. Pak Ustadz, ini kalau saya tidak begitu mengerti, saya pedomanin terjemah, silakan. Makanya tadabbur itu bisa dilakukan oleh seorang untuk kebutuhannya sendiri atau bisa belajar. Misalnya majelis taklim kita nambah nih, mulai hari ini kita ada pelajaran tadabbur Quran bersama Ustadz Anu. Jadi setiap waktu ada ayat-ayat Quran yang disampaikan supaya kita bisa ambil pesan. Para sahabat itu ternyata tidak sedikit mereka yang hanya baru bergerak dari 10 ayat setelah 1 bulan. Tapi pendekatannya baca, pelajari, renungi, kemudian terapkan. Kita ambil contoh. Wa ibadur rahman. Surat apa ini? Surat Al-Furqan. Ya, di surah Al-Furqan itu ada satu kalimat yang diawali dengan wa ibadur rahman. Kita coba berhenti dulu, wa ibadur rahman. Nah, sekarang mau enggak disebut sebagai hamba Allah yang sangat sayang sama kita? Mau nggak kita masuk dalam daftar Allah ketika dia menyebutkan dirinya dengan sebutan Maha Penyayang? Oke, mau. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, ketika kita baca ayat ini, mereka adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, dengan santun. Mereka adalah orang, kalau sudah begitu artinya apapun level kedudukan, kekayaan yang dia punya, dia nggak pernah bermental majikan dalam hidup. Karena dia tetap menyatakan, aku cuma budaknya Allah, kekayaan ini adalah milik Allah, dan aku disuruh menjaga kekayaan ini, merawat kekayaan ini, menggunakan kekayaan ini di jalan Allah. Sehingga kalau ada kelebihan yang itu bukan hakku, aku harus antar kepada orang yang berhak. Ternyata banyak orang-orang besar dalam Islam yang ketika wafat mereka tidak meninggalkan harta lagi. Padahal kalau kita lihat Umar itu gajinya tinggi, tapi begitu meninggal rumahnya pun ternyata tergading. Kalau kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi di saat dia meninggal, duitnya tidak lebih dari 5 dirham. Untuk kebutuhan kafannya saja, Masya Allah, untuk beli kain kafannya saja, itu nggak bisa dari harta kekayaannya. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan miskin dari harta dunia. Loh, kemana semua? Bukankah dia raja? Karena wibawa seorang raja dalam Islam atau wibawa seorang mukmin tidak terletak pada kursinya, tidak terletak pada kekayaannya, tidak terletak pada jabatannya. Bukan di situ wibawa mukmin. Wibawa mukmin terletak pada keistiqomahannya melakukan amal-amal Islam dalam hidupnya. Sama dia tidak penting. Anda Anda pemimpin, Anda pejabat, tapi kemudian jika waktu sholat datang, sorry, saya lebih setuju untuk mengambil ridhonya pemimpin semesta alam, maka saya tinggalkan Anda. Dan kemudian saya juga tidak meninggalkan dengan cara yang batil. Saya meninggalkan dengan mohon maaf Bapak, sudah masuk waktu sholat, saya izin berangkat sholat. Ini wibawa orang mukmin terbentuk di situ. Ketika harga diri kita adalah surga, wibawa kita ketika kita istiqomah dengan amal. Amal apa? Amal-amal soleh. Maka saya ulang sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Husnul niat, perbarui niat, bagusin niat. Bagaimana cara membagusin niat?
kita pasti tahulah ketika kita interaksi dengan Quran, ini kalamullah. Kalamullah itu harus hati-hati. Yang kita baca surat-suratnya Allah. Kalau kita baca surat-suratnya Allah, maka Allah akan senang dan sayang kalau kita baca lillah, karena Dia. Dan kita berharap, Tuhan, izinkan aku tidak hanya sekedar bisa membacanya, tapi bisa menerapkannya. Ya Allah, lihat, ada 6 bulan kita ditarbiyah Allah Subhanahu wa taala cuma untuk menerapkan 1 ayat dari Al-Qur'an. Apa efeknya? Surat Maidah ayat 51. Coba lihat apa akibat, apa pengaruhnya. Coba bayangkan, surat Al-Maidah ayat 51 telah menyebabkan munculnya kesatuan umat Islam di Indonesia. Rasa cemas, rasa khawatir, takut musuh-musuh Allah terhadap Islam. Orang-orang munafik belingsatan. Kemudian ulama-ulama Rabbani berada di garda depan. Mereka memimpin umat, menghalau-halau umat, mengajak umat untuk mengingatkan bahwa jadi orang muslim itu bukan cuma diam di tempat. Kalian harus tunjukin kualitas kalian dalam amar ma'ruf nahi munkar. Itu 1 ayat. Bayangin kalau kemudian ayat lanjutan kita harus dakwah harus diterapkan. Itu langsung yang mentarbiyah Allah, mendidik Allah. Kalau niatnya lurus, efeknya dahsyat. Orang bilang dapat apa gitu. Coba bayangin berapa triliun kita habiskan duit kalau ceritanya cuma Jakarta pilkada. Dan duit itu bukan memenangkannya, bukan, tapi kemudian ikut serta menghidupi makna dari suratul Maidah 51 itu. Setiap ada aksi berangkat dari Medan kalau sampai Jakarta minimal harus 2 atau 3 hari. Hitung-hitungan duit, saya pikir minimal 2,5 juta nggak kemana per orang. Dari mana duit datang? Dari kantong sendiri. Duit sendiri, dari kantong sendiri, pergi terbang sendiri, cari hotel sendiri, pulang bisa senyum. Coba bayangin, di mana ada orang yang ngeluarin duit gini banyak untuk ikut demonstrasi, tapi kemudian bahagia setelah itu? Kalau bukan karena Allah. Kalau karena manusia, 50.000 juga bisa berantuk itu setelah itu. Mana katanya janjinya 50.000 dan kemudian ada makan siang. Mana makan siangnya? Kita tidak, kita atur sendiri di jalan Allah. Ya, husnul niyah. Yang kedua, taharatul qalbi wal jasad. Kalau kita mau membaca Al-Qur'an, nah kita harus suci. Makanya sudah sepakat, walaupun ada khilaf sedikit di seputar membaca, apakah wanita yang haid itu boleh atau tidak. Saya tidak mau memasukin kawasan itu. Saya cuma mau mengatakan saya lebih suka mereka yang menyatakan, dan itu yang saya yakini, kalau sudah sedang dalam kondisi tidak atau berhadas, jangan sentuh dan jangan baca. Kalau mau membacanya selalu, maka berwuduklah selalu. Dan kalau sedang dalam posisi haid, solat saja tidak dibenarkan, itu kewajiban, apalagi yang lain. Tapi kalau kemudian ada yang berpendapat seperti itu, saya tidak bisa menyatakan. Kalau kena ada yang mengatakan bahwa itu boleh, yang tak boleh sepakat adalah menyentuh mushaf. Nah, persoalan menyentuh mushaf sama seperti ini. Hati-hati dengan Al-Quran yang kemudian kita install dalam smartphone kita. Nah, ketika dia fiturnya hidup, itu mushaf. Kalau kita sedang buka Al-Quran, itu mushaf, maka posisinya memegangnya sama seperti memegang mushaf. Dan hati-hati. Saya perlu ingatkan juga bapak-bapak yang ringtone-nya ayat-ayat Quran, nggak usah lah. Kenapa? Bahaya. Nanti bapak bisa lupa, pergi kamar mandi, lagi buang air, hidup bunyi surat ayat orang baca Quran. Imam besar masjid besar, kita lagi di toilet, hidup. Itu kan salah satu yang bisa merusak kehormatan Al-Quran. Jadi kalau begitu apa ringtone-nya? Udah ikutin aja ringtone yang biasa lah. Nggak usah ringtone selawatan ini apa semua. Kenapa? Masalahnya bukan tidak boleh, bahayanya kalau bapak lupa. Lupanya bagaimana? Masuk kamar mandi, HP ikut, terus orang telepon, terus kemudian muncul Bismillahirrahmanirrahim, bapak sedang buang air besar. Coba bayangin, kan merusak kehormatan Al-Quran. Sementara Nabi, cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah saja pun dia tidak bawa itu ke dalam toilet ketika dia sedang buang air. Ya, taharatul jasad. Jasad itu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari najis, bersih dari hadas lah. Wal qalb, qalb di sini Quran tidak akan bisa dan tidak akan mau memberikan dampak manfaat kepada orang yang di dalam hatinya masih ada dengki, masih ada riya, masih ada sum'ah, masih percaya dengan yang tidak benar, percaya kepada kesyirikan, percaya kepada ramalan, dan kemudian masih ada nifak. Quran tidak. Bahkan coba perhatikan, ada bapak-bapak yang sampai detik ini interaksinya sama Quran lemah. Coba periksa, pasti banyak penyakit itu dalam hati bapak. Jujur-jujur saja.
Penyakit itu misalnya ghibah, suka nyeritain aib orang. Kemudian penyakit-penyakit hati yang saya maksud. Karena jangan lupa, nggak usah jauh, jasad saja kalau sudah sakit dia payah bergerak. Kalau kita sudah lumpuh, mana mungkin punya waktu jalan sendiri ke masjid kalau kecuali ada orang yang mengantarkan. Kalau kita sudah buta, kita nggak bisa pegang mushaf biasa. Begitu juga dengan hati. Kenapa saya tidak pernah tahajud? Kenapa saya payah baca Quran? Coba cek. Mungkin Bapak nggak pernah general check up ini. Apa general check upnya? Ada sakit hati nggak? Suka dengki sama orang nggak? Suka ujub nggak? Suka ria nggak? Ada hasad nggak? Ada namimah nggak? Seneng nggak ngelihat orang hancur? Atau nggak suka lihat Islam ini jaya? Kalau ada penyakit-penyakit itu mungkin yang menghambat kita untuk bisa menjalankan ibadah. Makanya banyak orang yang bisa dan pintar membaca Al-Quran, melagukan Al-Quran, jagonya dia. Tapi kalau kita lihat hari-harinya, ternyata dia jauh dari akhlak Quran. Itu yang kita harus hati-hati. Kalau membaca, subhanallah, dia ahlinya. Bahkan belum tentu orang yang menghafal Quran adalah orang yang memiliki akhlak Quran. Belum tentu itu. Jadi siapa itu? Adalah orang-orang yang dia memiliki kebersihan hati dan juga orang yang menjaga adabnya dari Al-Quran sehingga membacanya dia selalu dengan mengutamakan dalam kondisi sedang taharah. Ini yang kedua. Kemudian mengajak. Jadi kalau kita sedang baca Quran, jangan jadikan akal pikiran kita jendral untuk menganalisa ayat-ayatnya, karena ini bisa bahaya. Sekarang ini ada orang yang malah dia nggak baca Quran, mengeluarkan statement-statement yang tidak Qurani, tapi kemudian menyandarkan karena dia ulama, dia tokoh, dia sudah kuliah, dia sudah S sekian dan sebagainya, merasa hebat. Bahkan ada yang ahli tafsir misalnya mengeluarkan statement-statement yang aneh, misalnya mengatakan memakai busana muslimat atau berjilbab itu tidak wajib. Saya nggak habis pikir, saya bodoh lah. Artinya saya sekarang mencoba mengosongkan pemahaman saya, mengosongkan apa yang sudah saya pernah pelajari. Saya coba pelajari ulang itu pendapat-pendapat para ulama terkait dengan ayat-ayat yang menyuruh wanita atau perempuan untuk menutup auratnya. Saya nggak ketemu sampai sekeji itulah kira-kira, sampai bilang nggak perlulah menutup aurat. Ya, seperti seorang tokoh di Indonesia itu pernah bilang ketika dia diwawancarai anaknya pakai tudung tapi tudungnya separuh begini. Lantas dia bilang, syukur ini, saya nggak sebutkan anaknya, syukur ini anak saya ini sudah separuh berjilbab. Dia bilang syukur, tapi dia nolak kewajibannya. Ini aneh menurut saya. Ada yang kemudian macam-macam. Kenapa? Karena otaknya di luar sudah dipenuhi dengan prasangka atau merasa itu jauh lebih baik daripada pernyataan Quran. Jadi kalau kita membaca Quran atau sedang mempelajari maknanya, yang pertama sekali begini. Allah tajri min tahtihal anhar jannatu adan. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya. Sekarang kita awam aja dulu, ngerti nggak sungai? Ngerti. Ya sudah. Jadi di surga itu ada mengalir sungai nanti. Tajri min tahtiha, di bawahnya itu maksudnya di mana? Oh, mungkin di bawah surga ya. Oke, kalau begitu kita nggak pintar-pintar kali. Oke, kita cek para ulama dengan tafsirnya. Begitu caranya. Jadi bukan kemudian mentakwil-takwil atau membuat pengertian-pengertian seperti yang kita maksud. Tidak. Para sahabat bahkan ketika mereka tidak tahu, seperti contoh ayat warisan kalalah, itu Umar bin Khattab untuk menjemput makna kalalah, dia pergi ke tengah gurun cari orang Badui, karena orang Arab yang paling halus, paling bersih bahasanya, paling asli bahasanya orang-orang yang tinggal di gurun itu. Umar tanya sama dia, apa ini makna kalalah? Oh, kalalah itu ini. Sama berapa banyak istilah Melayu yang kita nggak paham, kecuali kalau kita pergi ke kampungnya orang Melayu baru ketemu artinya. Oh, itu rupanya. Itu dia. Jadi bahasa itu jangan terus kemudian menerjemahkan sesuka kita. Ya, karena banyak orang seperti contoh wali. Itu kan sempat jadi heboh juga itu. Apa makna aulia? Makna aulia itu apa? Ada yang mengartikan penolong, ada yang mengartikan pemimpin, ada yang mengartikan teman setia. Semua arti ini benar. Tapi pertama, ketika kita mencoba menerjemahkan satu ayat, kita harus pulang dulu. Ini ayat turunnya kapan? Kenapa? Bagaimana? Dapat itu, baru kita bisa paham makna. Ini nggak ngerti tapi kemudian mengeluarkan statement-statement yang mencoba menjauhkan kita dari Quran. Saya pernah dengar itu ada seorang kiai di YouTube ceramah, apa dia bilang? Jangan baca Quran.
nanti bisa sesat. Bagus tanya kiai saja. Saya dengerinnya, ini cemana ini maksudnya ini. Jadi umat dilarang baca Quran. Jangan, apakah maksud dia jangan belajar sendiri? Boleh, tanya para kiai. Pokoknya segala yang kalian nggak ngerti tanya para kiai. Oke, itu sepakat. Tapi jelas jangan baca sendiri, harus tanya kiai. Nggak usah, lebih bagus pokoknya kiai nggak mungkin ngajar kesesatan. Wah, ini udah nggak benar ini saya pikir. Ya, baik. Kemudian apa lagi? Ini kayaknya cuma dua nih yang bisa kita sampaikan. Insya Allah mungkin nanti ada waktu rezeki di lain waktu. Jadi pertama punya adab lah intinya gitu. Jadi kalau dulu orang tua kita itu Masya Allah, bahkan kalau qori, sebenarnya qori itu tempatnya harus tinggi kalau saya ditanya. Jadi kalau nanti ada acara-acara peringatan, di mana? Sering kali kita taruh qori menghampar di bawah. Ya, kalau saya bilang tempatnya harus lebih tinggi. Bahkan itu qori harus kita hormati juga. Apalagi dia hafiz Quran. Kenapa? Karena bersamanya ada Al-Quran. Dalam dirinya sudah ada Al-Quran, minimal dalam yang dia ingatan dia sudah Al-Quran begitu. Ya, kemudian memegang Quran. Dulu orang tua kita itu sampai saking hormatnya ditutup itu bungkusnya. Bukan karena malu, bukan, ditutup supaya Al-Quran jangan kotor dan sebagainya. Ketika membacanya seorang menciumnya, itu mushaf. Nah sekarang coba perhatikan, karena persoalan membaca saja tidak. Ibu sudah tahu sudah berapa kali khatam anak-anak di rumah? Apa ada sayembara dibuat di rumah? Siapa yang sekian kali khatam akan diberikan hadiah THR sekian. Kalau tidak ada, peduli apa ibu, rupanya bapak sama anak ibu sekarang. Apa yang sudah buat? Untuk kemudian bagaimana mereka menjadi keluarga Quran dan cinta kepada Quran. Ini yang harus kita pahami, ya. Nah, yang kedua, husnul talaqi. Kalau kita berinteraksi, baguskan interaksinya. Pertama, qalbil khashi'. Bacalah Al-Quran dengan hati yang khusyuk. Nabi pernah bilang dalam satu hadis, baca Quran tuh kalau bisa nangis, kalau nggak bisa nangis pura-pura nangis. Jadi artinya pura-pura, karena begini, Bismillahirrahmanirrahim. Belum dapat, ulangi Bismillahirrahmanirrahim sampai kemudian kita bisa mengguguk. Kenapa? Karena dengan mengkondisikan diri kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, maka kita akan lebih terpengaruh dengan, Masya Allah, tidak ada kelezatan yang lebih lezat kecuali salah satunya di saat kita membaca Al-Quran dan kita khusyuk membacanya. Tidak ada. Bahkan saya pernah menjadi makmum dulu waktu saya mahasiswa. Kita bagaimana bisa orang baca Quran atau baca ayat di depan kita bisa menangis di bawah? Saya cari tahu ini siapa ini, siapa orang ini. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu bahwa itu orang hafaz Al-Quran 30 juz dan hari-harinya bersama Al-Quran. Artinya apa? Ketika kita sudah bersama Quran, Quran itu akan memberi efek. Efek apa? Efek pengaruh kepada orang lain. Sehingga bacaan itu saja, walau kadang bukan yang ngerti kita, bukan yang tahu kita artinya, tapi kemudian kita bisa ikut tersentuh dan menangis bersama sang pembaca itu. Ya. Jadi biqalbil khashi'. Kemudian bitta'zim. Yakini, pahami bahwa Al-Quran ini adalah milik Allah, kalamullah. Ini kita sedang berinteraksi, bahkan melantunkan kembali bacaan yang pernah keluar dari bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bibirnya Jibril alaihi salam, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu saya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ayat Allah, yang ngomong Allah, pernah dibacakan oleh Nabi, persis oleh Nabi, dan pernah dibacakan oleh Jibril. Alhamdulillah kita melafazkan kembali bacaan itu. Jadi ada ta'zim, ya. Makanya situasi di saat membaca memang butuh waktu dan butuh seperti begini, kita ambil waktu ke sudut membaca, silakan. Kalaupun misalnya Pak Ustadz saya baca Quran itu boleh nggak saya baca 2 ayat, saya lihat artinya, saya baca, ya bagus, ya. Baik, yang ketiga litanfiz. Jadi kalau bisa sudah ada note dalam diri kita. Cobalah kira-kira note apa yang Bapak simpan dari Al-Quran sekarang. Saya pernah baca wal 'asr innal insana lafi khusr. Masya Allah, panjang sekali, lama sekali saya membaca itu, dan Masya Allah banyak sekali yang didapat dari situ.
Kenapa Allah mengatakan manusia? Kenapa insan bukan bashar? Kenapa bukan an-nas? Kenapa manusia disebut dengan karakter pelupanya itu? Makanya siapa yang lupa itulah yang merugi. Kenapa kita bisa lupa? Pasti karena kita jarang pegang, jarang aktivasi, jarang dapat tazkirah, jarang dapat peringatan. Wajarlah kalau orang, percayalah bahwa ketika seorang berdosa dan melakukan dosa itu, dia pasti sedang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika dia berdosa, dia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Walaupun ada sebenarnya catatan lain yang patut kita pelajari, tapi insya Allah mungkin di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.